Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Aisyah Stories. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Setelah Gavin berangkat, rumah kembali lenggang. Begitu juga Mama Arumi. Ia menuju bandara untuk menjemput Papa Hartono. Berada di rumah mewah seperti ini ternyata tidak seindah yang kupikirkan sebelumnya. Ukuran ruangan yang terlalu besar menyimpan banyak kesunyian di berbagai sudut. Aku kembali menyentuh pipi, meraba-raba bekas kecupan hangat Gavin sebelum ia berangkat ke kantor. Meski aku marah dan berontak, tapi entah mengapa sekarang terasa manis dan mengandung candu. Kamu sekarang adalah wanitaku, dan akan selamanya seperti itu. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Tidak akan. Kenapa kalimat Gavin tadi terus berdengung seperti suara lebah? Gavin, tega sekali kau membuatku luluh kembali. Ya Allah, hamba merindukannya. Di tengah kesunyian, tiba-tiba saja aku penasaran seperti apa perusahaan Y2 Group milik keluarga Anjana. Meski sudah lama menjadi istri Gavin, ia belum sekalipun mengajakku ke perusahaannya. Mungkin karena tidak ingin publik tahu tentang status hubungan kami. Hanya butuh 20 menit, kini aku telah sampai di pelataran parkiran gedung Y2 Group. Gedung besar dan menjulang megah ada di depan mata. Dari kejauhan terlihat mobil Dion juga akan mengambil tempat untuk memarkir. Kebetulan sekali Dion bisa jadi alasan untuk aku bisa masuk dengan leluasa. Mengingat ia adalah sahabatnya Gavin, pasti para karyawan di sini mengenalnya dengan baik. Syabira, hei, tumben kamu ada di sini? Pegawai di sini juga? Atau sapa Dion begitu ia menghampiriku. Sudahlah, tidak perlu dijawab. Entah mimpi apa aku semalam hingga siang-siang begini bisa jumpa bidadari di sini. Aku tertawa geli mendengar guyunan Dion. Lelaki itu memang senang menggodaku sejak dulu. Sambil berjalan menuju ke ruangan Gavin yang katanya adalah CEO di sini, kami berdua terlibat obrolan ringan. Dion membuka pintu ruangan yang tidak terkunci di depannya hingga kami bisa masuk dengan leluasa. Langkahku terhenti secara tiba-tiba ketika melihat Ruka berdiri tepat di samping Gavin. Wanita itu bahkan menjorokkan wajahnya untuk lebih dekat dengan wajah Gavin. Sementara Dion tersenyum geli lalu masuk dengan santai, seolah ia sudah terbiasa berada di sini. Gagal untuk tetap tenang, aku mencoba melarikan diri sebelum air mata tumpah ruah di hadapan mereka. Aku memang bodoh. Hei, kamu mau kemana? Dion mencegahku pergi. Ucapan Dion sontak saja membuat mereka tersadar. Ruka terlihat tenang sambil tersenyum penuh kemenangan ke arahku. Sementara Gavin, pria itu terkesiap menyadari kedatangan kami. Wajahnya menegang. Sorry brother, aku tidak menyangka jika kedatangan kami akan mengganggu kalian seperti ini. Aku berdiri membatu, menatap Gavin dan Ruka secara bergantian. Ingin rasanya berlari lalu memberi mereka pelajaran. Namun jika itu aku lakukan, lelaki itu pasti akan berpikir saat ini aku sedang cemburu. Tidak, aku harus tenang. Walaupun benar aku cemburu, Gavin tidak boleh tahu. Setelah wanita itu keluar dari ruangan, karena Gavin menyuruhnya pergi, pria bimbang itu mempersilahkan kami untuk duduk. Apa ini? Kenapa kalian berdua cuma diam saja?
Sungut Dion sambil memindai kami satu persatu. Dan kau, Syabira, aku pikir kamu kesini karena ada keperluan. Ucapan Dion membuat Gavin menatapku. Aku mencoba tetap tenang dengan cara tersenyum simpul. Tidak, aku kebetulan lewat dan lihat mobil kamu mau menuju ke sini. Jadi aku ikutin aja. Aku memberikan senyum kecil, menatap wajah Dion. Kenapa? Gak boleh? Tentu saja boleh. Sering-seringlah ikut bersamaku agar kita bisa lebih dekat. Lalu kita berdua. Tepat di ujung kalimatnya, Dion sengaja mengedipkan matanya ke arahku. Kau kesini bukan untuk merayu istri orang kan, Dion? Ucap Gavin dengan nada penuh penekanan. Aku terkesiap dan senyum Dion berhenti di detik itu. Dion beralih menatapku lalu berpindah ke Gavin. Istri orang, Syabira maksudmu? Tanya Dion serius. Dan aku menghela nafas lega saat tawa pria baik itu pecah. Artinya, Dion tak menganggap serius ucapan Gavin barusan. Oh, aku baru ingat jika ada janji dengan temanku di tas siang ini. Aku berdalih, berharap alasan ini bisa membantuku untuk pergi dari ruangan ini sesegera mungkin. Aku andar. Taur Gavin cepat, lagi-lagi itu membuat Dion heran. Ia menaikkan alisnya. Terima kasih Pak Gavin, tapi saya bawa mobil. Aku akan mengantarmu sampai parkiran. Gavin belum menyerah. Tunggu dulu, ini kenapa lu ngotot banget mau nganterin Syabira? Kalian berdua tidak? Aku menunggu Dida di kafe favorit kami berdua. Kafe dengan lukisan taman bunga matahari di setiap dinding. Sebenarnya bukan itu yang menjadi kafe ini favorit kami, melainkan menunya yang lezat namun ramah di kantong. Dida datang sambil melambaikan tangan ke arahku. Hari ini ia terlihat lebih cantik dari biasanya. Perpaduan antara gardigan putih tulang dengan dress berwarna coklat muda serta hijab senada terlihat cocok di tubuh mungilnya. Sepertinya aku mencintai suamiku. Dita terperanjat mendengar pernyataanku secara tiba-tiba. Hampir saja ia tersedak jus jeruk yang sedang diminumnya. Terus, salahnya di mana? Kan emang lumrah istri itu mencintai suaminya. Did, please, kamu paham kan maksud dari ucapanku? Dita menghela nafas panjang. Ia menggenggam tanganku erat, mencoba memberi semangat dan dukungan, atau apalah itu. Aku gak ngerti yang sedang kamu rasakan saat ini, Beb. Karena aku juga belum pernah menikah. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku, sahabat tercantikmu ini akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Sungguh, Dit, aku tidak pernah membayangkan jika di kehidupanku sampai serumit ini. Sabar, sabar sayang. Cobaan yang berat itu hanya untuk orang kuat. Dan semua ini pasti akan berlalu, oke? Cerita hari ini pasti akan menjadi kenangan pada esok hari. Kamu hanya perlu bersabar sedikit. Aku mengangguk pelan, lalu Dita memeluk erat. Ya Allah, aku terperanjat kaget mendapati Gavin sudah ada di kamar seawal ini. Padahal ini baru jam 4 lewat. Ia baru saja siap mandi. Bahkan handuk putih masih terlilit di pinggangnya yang luas. Kenapa baru pulang? Memangnya habis dari mana? Aku bergeming, mengabaikan pertanyaan Gavin, lalu memilih menyibukkan diri dengan meletakkan aksesoris yang aku pakai ke tempat masing-masing. Dan juga tadi siang, kenapa Dion bisa berbarengan denganmu seperti itu? Kalian janjian?
Aku masih pura-pura tak mendengar, sama sekali tak berniat menjawab atau bertanya apapun kepadanya. Hingga aku terkesiap saat Gavin mendekat hingga menyisakan jarak beberapa inci saja di antara kami. Apaan sih? Tak usah deket-deket. Kamu ini kenapa? Bentar-bentar marah, bentar-bentar ngambek. Atau jangan-jangan kita akan memiliki bayi. Oe, oe. Gavin tertawa kecil. Terlihat jelas ia menertawakan kebodohanku. Aku masih bergeming. Anehnya, marah di hatiku kini lenyap entah kemana. Dan kini aku malah sibuk menatap kedua bola matanya. Untuk sesaat, pandangan kami terkunci. Sepersekian detik aku bisa menikmati iris matanya yang kecoklatan sambil menghirup aroma mewah yang menguar darinya. Ya Allah, tolong jangan pisahkan kami. Hamba mohon. Kenapa tak menjawab? Tanyanya lembut hingga aku terhenyak, lalu mencebik. Kenapa kamu ingin tahu? Kamu sendiri kapan pernah memberitahuku? Kamu habis dari mana? Sama siapa? Aku berdalih, lalu menjauh dari hadapannya, hendak menuju kamar mandi. Aku tidak suka kamu dekat dengan Dion. Ucapnya dengan suara keras, atau dengan lelaki manapun. Paham? Langkahku terhenti di detik itu. Gavin, kenapa? Aku tidak pernah ikut campur urusan pribadimu. Seharusnya kau pun begitu. Gavin menggulung jarak cepat, lalu menarikku secara spontan ke dalam dekapannya. Jangan main-main denganku, Cabira. Kamu akan menyesal nantinya. Ucapnya sarkas, menatap mataku dengan penuh amarah. Ludahku tertelan dengan sendirinya.